before. I hope everything will be fine. Nah, teman-teman semua, seperti biasa, pembahasan kita hari ini akan dilandasi berdasarkan hasil bacaan saya dari buku Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ilyas Ismail dan juga Nur Fikriyah Irsyad Ilyas. Nah, pembahasan kita hari ini itu berkaitan dengan variabel penelitian dan juga instrumen penelitian. Kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas mengenai variabel penelitian terlebih dahulu. Nah, variabel penelitian. Sebelumnya kita sudah menentukan masalah penelitian. Nah, setelah kita menentukan masalah penelitian, kita perlu untuk menentukan apa saja sih variabel-variabel yang akan kita libatkan dalam penelitian kita. Tujuannya untuk apa? Supaya mempersempit penelitian kita, supaya penelitian kita bisa lebih fokus terhadap dua hal atau satu hal, atau lebih fokus untuk membahas hubungan atau pengaruh, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian variabel itu sebenarnya apa sih? Nah, variabel itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu variable, yang artinya faktor yang tidak pasti atau dapat berubah-ubah. Nah, sehingga variabel itu dapat dimaknai sebagai suatu fokus penelitian atau objek pengamatan yang memiliki nilai dan juga variasi. Kenapa memiliki variasi? Karena variabel itu berkaitan dengan berbagai hal. Contohnya saja berkaitan dengan karakteristik manusia ataupun bidang keilmuan. Nah, kemudian setelah kita menentukan nih variabel apa yang akan kita gunakan dalam penelitian kita, kita perlu untuk mendefinisikan variabel tersebut. Kenapa perlu untuk didefinisikan? Supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran antara kita sebagai seorang peneliti dengan pembaca nantinya. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis variabel. Yang pertama, ada jenis variabel yang ditinjau atau berdasarkan dari jenis penelitiannya. Nah, di sini terbagi menjadi dua variabel. Yang pertama ada variabel kuantitatif dan yang kedua ada variabel kualitatif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas variabel kuantitatif terlebih dahulu. Nah, variabel kuantitatif merupakan variabel yang dapat dikuantifikasikan atau nilai variabelnya itu dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, variabel kuantitatif ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada variabel diskrit. Nah, variabel diskrit atau yang biasa disebut sebagai variabel nominal atau variabel kategori. Nah, di sini variabel nominal atau variabel kategori ini merupakan variabel yang hanya dapat dikategorikan menjadi dua kutub yang berlawanan. Contohnya kayak jenis kelamin. Jenis kelamin kan dapat dikategorikan menjadi dua kutub yang berlawanan, yaitu pria dan juga wanita. Tidak sama tapi berhubungan. Nah, kemudian yang kedua ada variabel kontinum. Nah, variabel kontinum ini terbagi lagi teman-teman menjadi variabel-variabel yang lebih kecil. Yang pertama itu ada variabel ordinal. Nah, variabel ordinal itu merupakan variabel yang memiliki tingkatan seperti tingkatan pendidikan, ada SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada variabel interval. Variabel interval ini merupakan variabel yang memiliki jarak atau memiliki variasi nilai. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti suhu. Suhu itu punya banyak variasi nilainya. Kalau variabel ordinal tadi kan kita tidak tahu tuh nilainya berapa, tapi ada tingkatannya. Kalau interval itu dia ada tingkatannya dan ada nilainya. Contohnya kayak 30 derajat, kemudian ada 20 derajat, atau ada minus, atau ada bahkan 0 derajat, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada variabel rasio. Nah, variabel rasio ini merupakan variabel yang memiliki perbandingan atau menentukan perbandingan. Nah, contoh variabelnya itu seperti tinggi badan kita. Nah, tinggi badan kita ini kan punya perbandingannya. Kalau misalkan 150 itu lebih kecil dibandingkan tinggi badannya lebih pendek dibandingkan dengan 180 yang tinggi badannya lebih tinggi. Jadi ada perbandingan di sini.
hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Yang pertama itu ada independent variable. Nah, independent variable ini merupakan variabel yang bebas. Kenapa bebas? Karena dia variabel yang mempengaruhi dan juga variabel yang menjadi penyebab dari variabel lainnya. Kemudian ada variabel dependen. Nah, variabel dependen ini merupakan variabel yang terikat. Kenapa terikat? Karena dia variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat dari independent variabel. Nah, kemudian yang ketiga itu ada variabel moderator. Nah, variabel moderator ini merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara independent variabel dengan dependent variabel. Nah, entah itu pengaruhnya memperkuat atau justru memperlemah hubungan antara keduanya, tidak tahu. Kemudian yang keempat itu ada variabel intervening. Variabel intervening ini merupakan variabel yang menghambat. Dia justru yang menghambat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi dia menghambat pengaruh independen terhadap dependen. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kelima ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini merupakan variabel yang sengaja dibuat untuk menghambat atau untuk mengurangi faktor-faktor dari luar yang dapat mempengaruhi atau yang dapat mencegah faktor-faktor dari luar yang dapat mempengaruhi hubungan antara independent variabel dan dependent variabel. Jadi variabel kontrol ini seperti pagarnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada jenis-jenis variabel berdasarkan sifatnya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada variabel yang statis. Variabel yang statis ini artinya variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya. Kemudian ada variabel yang dinamis, yaitu variabel yang dapat diubah keberadaannya. Nah, oke, jadi pembahasan kita selanjutnya itu berkaitan dengan pengukuran variabel. Nah, ada beberapa skala yang dapat digunakan untuk pengukuran variabel. Yang pertama ada skala nominal. Nah, skala nominal ini merupakan kesatuan yang dia memiliki variasi. Nah, variasinya ini dia berdiri sendiri, jadi berbeda. Ada variasi 1 dan variasi 2 ini dia berbeda, dia berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa kategori yang pertama atau variasi yang pertama ini lebih baik atau lebih tinggi tingkatannya daripada variasi yang lainnya, seperti itu. Nah, contohnya itu kayak tadi jenis kelamin, kan dia terbagi menjadi 2 variasi, itu ada perempuan dan laki-laki. Ini nggak bisa kita kategorikan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan atau perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Nah, kemudian yang kedua itu ada skala ordinal. Nah, skala ordinal ini dia itu menunjukkan tingkatan, dia ada perankingan di dalamnya. Nah, tapi perankingannya ini tidak dapat ditunjukkan dalam angka yang pasti, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada skala interval. Nah, skala interval ini pengukurannya jelas, ada angka pastinya. Nah, sehingga dia menunjukkan perbandingan antara variasi yang satu dengan variasi yang lainnya. Nah, kemudian di sini tapi di interval dia itu 0 itu masih diukur. Contohnya kayak suhu itu kan masih ada 0 derajat. Kemudian yang keempat ada skala rasio. Nah, skala rasio ini di sini dia tidak hanya intervalnya atau pengukurannya saja yang jelas, tetapi jenis nilainya atau tingkatan nilainya itu mutlak atau pasti. Jadi dia di sini di rasio 0 itu sudah tidak dapat diukur. Contohnya itu kayak denyut nadi manusia, itu dia kalau sudah 0 berarti sudah tidak ada atau tidak bisa berdetak lagi atau berdenyut lagi. Tidak sama seperti interval yang 0 itu masih bisa diukur, seperti itu. Baik teman-teman, kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir mengenai variabel penelitian, yaitu korelasi antar variabel. Nah, korelasi antar variabel ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada korelasi simetris. Nah, korelasi simetris ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara dua variabel, tetapi tidak ada konsep mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, ini tuh dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena kebetulan, kemudian yang kedua karena sama-sama
sebagai akibat dari faktor yang sama. Kemudian yang ketiga, sama-sama sebagai indikator dari konsep yang sama. Nah, kemudian yang kedua ada korelasi asimetris. Nah, korelasi asimetris ini menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel dengan konsep saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi ada variabel yang menjadi pengaruh dan ada variabel yang dipengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga ada korelasi timbal balik. Jadi di mana hubungan kedua variabel ini tidak diketahui mana variabel yang menjadi pengaruh, mana variabel yang dipengaruhi, karena dia saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan selanjutnya nih, yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini sebenarnya apa sih? Nah, instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengelola, menganalisis, dan juga menyajikan data secara sistematis untuk menjawab suatu persoalan ataupun untuk menguji sebuah hipotesis. Nah, di dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang testing dan ada yang non-testing. Nah, kalau yang testing itu biasanya berisi soal-soal yang harus dijawab oleh responden. Nah, ini biasanya dalam bentuk fisik atau ada buku soalnya, tetapi juga ada yang dalam bentuk kuesioner secara online ya. Kemudian yang kedua ada yang non-testing. Kalau non-testing ini isinya pernyataan-pernyataan seperti ada pilihan setuju, sangat setuju, atau tidak setuju, seperti itu. Nah, biasanya kalau yang non-testing ini itu dalam bentuk skala penelitian. Nah, selanjutnya instrumen penelitian ini memiliki kedudukan yang penting di dalam sebuah penelitian. Kenapa penting? Karena kalau kualitas instrumen penelitiannya bagus atau baik, maka data hasil penelitiannya pun akan berkualitas atau kualitasnya bakalan bagus gitu. Nah, sehingga keberhasilan suatu penelitian itu didasarkan pada kualitas instrumen penelitiannya. Nah, kemudian ada beberapa cara nih untuk menyusun, atau ada beberapa langkah-langkah untuk menyusun sebuah instrumen penelitian. Langkah yang pertama, kita perlu untuk mengidentifikasi variabel penelitian. Kemudian yang kedua ini kita perlu untuk menjabarkan variabel penelitian menjadi dimensi-dimensi. Kemudian yang ketiga, kita akan menyusun indikator penelitian atau indikator setiap dimensi variabel. Nah, kemudian yang keempat kita perlu mendeskripsikan kisi-kisi dari instrumen penelitian. Nah, kemudian yang kelima ini kita akan menyusun item-item instrumen penelitian. Nah, itemnya ini dalam bentuk pernyataan ataupun pertanyaan. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir, kita akan membuat atau menyusun petunjuk pengisian sebuah instrumen penelitian, seperti itu. Nah, setelah jadi nih semuanya siap untuk disebarkan untuk di pengambilan data di lapangan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita ingin menyusun instrumen penelitian. Nah, yang pertama yaitu variabel dan masalah yang diteliti itu harus jelas. Kemudian yang kedua, harus terdapat sumber-sumber yang empiris atau sumber informasi yang berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga, instrumen penelitian itu harus valid dan reliable. Kemudian yang keempat, jenis datanya itu harus jelas. Dan kemudian yang kelima atau yang terakhir, instrumen penelitiannya itu praktis dan juga mudah untuk digunakan. Nah, tadi kita ada bahas mengenai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, kemudian di sini ada pengujian validitas instrumen juga. Nah, apa sih sebenarnya validitas dan reliabilitas itu? Validitas merupakan pengujian ketepatan instrumen penelitian. Apakah sebenarnya instrumen penelitian ini sudah mengukur apa yang seharusnya diukur, seperti itu. Jadi, instrumen penelitian ini apakah sudah mengukur sesuatu yang memang harusnya dia ukur? Kayak misalkan
timbangan kan mengukur berat, jangan sampai dia mengukur panjang. Nah, meteran dia mengukur panjang, jangan sampai dia mengukur suatu volume. Jadi instrumen itu harus mengukur apa yang seharusnya dia ukur. Nah, kemudian yang kedua ada reliabilitas. Nah, reliabilitas ini merupakan pengujian apakah sebuah instrumen ini konsisten atau tidak. Jadi kalau misalkan instrumennya konsisten, maka hasil penelitiannya juga akan konsisten meskipun digunakan berkali-kali. Jadi jika dilakukan penelitian berkali-kali menggunakan instrumen tersebut, hasil penelitiannya akan tetap sama. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi saya ada bahas mengenai pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita bahas mengenai pengujian validitas terlebih dahulu. Nah, pengujian validitas itu ada 3 macam atau ada 4 macam. Nah, yang pertama validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini menguji apakah suatu instrumen itu dapat mengukur suatu gejala atau suatu variabel atau suatu masalah sesuai dengan definisinya. Nah, apabila suatu instrumen itu dapat mengukur gejala atau masalah penelitian sesuai dengan definisinya, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Nah, bagaimana cara pengujian validitas konstruk ini? Caranya adalah kita akan membuat format validitas konstruk. Nah, kemudian format tersebut akan diberikan kepada para ahli minimal 3 orang. Nah, setelah itu para ahli akan menilai instrumen tersebut, dan apabila sesuai instrumen tersebut dapat mengukur gejala ataupun masalah penelitian sesuai dengan definisinya, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Nah, kemudian yang kedua ada validitas isi atau validitas konten. Nah, validitas isi ini dia mengukur isi atau konten dari instrumen tersebut. Nah, di sini validitas isi hanya dapat digunakan untuk menguji instrumen yang mengukur prestasi belajar atau juga mengukur efektivitas suatu program. Nah, apabila instrumen tidak mengukur kedua hal tersebut, maka tidak perlu dilakukan uji validitas isi seperti itu. Karena yang akan kita lihat di sini adalah seberapa baiknya atau seberapa validnya isi dari instrumen tersebut. Nah, kemudian secara teknis di dalam format validitas isi ataupun validitas konstruk itu harusnya ada kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen itu apa saja? Kisi-kisi instrumen itu yang pertama ada variabel yang akan diteliti, kemudian ada juga dimensinya, ada juga indikatornya, dan juga ada item-item instrumen yang akan diberikan atau yang akan dilakukan pengumpulan data gitu, supaya nantinya hasil pengujian itu sistematis. Nah, selanjutnya yang ketiga nih ada validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini dia menguji apakah kriteria dari instrumen ini sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi di lapangan. Nah, apabila sesuai, maka alat ukur tersebut dikatakan valid. Nah, kemudian validitas internalnya apa? Validitas internalnya ini dia menguji apakah kriteria di dalam instrumen tersebut sesuai dengan apa yang diukur dalam penelitian tersebut. Kan dalam penelitian ada variabel nih yang mau diukur atau ada masalah nih yang mau diukur. Nah, kemudian variabel tersebut apakah kriteria dalam instrumen tersebut sudah sesuai dengan variabelnya atau masalahnya atau sesuatu yang diukur di dalam penelitian. Nah, apabila sesuai, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir nih mengenai instrumen penelitian. Nah, di pembahasan yang terakhir ini tadi kita sudah membahas mengenai pengujian validitas instrumen. Nah, sekarang kita membahas mengenai pengujian reliabilitas instrumen. Nah, di sini ada beberapa jenis pengujian. Yang pertama itu ada reliabilitas konsistensi tanggapan. Nah, reliabilitas konsistensi tanggapan ini menguji tanggapannya responden. Apakah tanggapannya responden ini konsisten atau tidak? Apabila konsisten, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabilitas.
menjadi beberapa. Yang pertama itu melalui tes retest. Nah, pengujian melalui tes retest ini kita memberikan instrumen beberapa kali kepada responden yang sama tapi di waktu yang berbeda. Nah, kemudian hasil data yang didapatkan itu nantinya bakalan dikorelasikan. Nah, apabila berkorelasi atau korelasinya positif, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliable. Nah, kemudian yang kedua itu ada ekuivalen. Nah, ekuivalen ini merupakan pertanyaan. Jadi di dalam instrumen itu nantinya akan ada dua pertanyaan dengan maksud atau dengan makna yang sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Nah, kemudian nantinya ini akan diberikan, kedua instrumen tersebut akan diberikan kepada responden yang sama. Nah, nantinya hasil data dari instrumen tersebut akan dikorelasikan. Apabila keduanya berkorelasi secara positif, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliable. Nah, kemudian yang ketiga adalah ujian gabungan. Gabungan antara ekuivalen dan juga apa tadi yang pertama? Gabungan antara pengujian ekuivalen dan juga pengujian tes retest. Nah, di sini instrumen yang bentuknya ekuivalen itu bakalan diujikan beberapa kali kepada responden yang sama tetapi di waktu yang berbeda. Nah, kemudian nantinya seluruh hasil datanya ini akan diujikan atau akan dikorelasikan secara silang. Nah, apabila hasil korelasinya ini positif, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliable. Nah, selanjutnya ada reliabilitas yang diuji secara internal. Yang diuji secara internal ini disebut sebagai internal konsistensi, yaitu di mana kita mengujikan instrumen tapi satu kali kepada responden, kemudian datanya itu akan dianalisis menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, di sini teknik analisisnya itu seperti split half atau juga KR20 atau KR21. Nah, kemudian yang kedua ada reliabilitas konsistensi gabungan item. Nah, di sini kan instrumen terdiri dari banyak item ya. Jadi nanti akan diujikan nih apakah item yang satu itu berkorelasi dengan item yang lainnya. Nah, apabila seluruh itemnya berkorelasi atau item yang satu berkorelasi dengan item yang lain, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliable.